와 여름이다 뜨거운 태양을 봐 삐질삐질 땀 범벅에 또 불쾌 Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel aku. Mudah-mudahan teman-teman aku yang nonton video ini selalu sehat ya. Nah, ini aku habis nganterin Kila sekolah nih. Ini masih di sekolahnya sih. Dan lanjut, ini aku udah di rumah. Seperti biasa, anak sekolah ya, uminya pak-pik-pek ya di rumah. Apa itu pak-pik-pek? Artinya tuh kayak apa ya, bahasa Sundanya yang banyak ngelakuin sesuatu lah di rumah, intinya begitu ya, ngerjain banyak hal. Pak-pik-pak. Nah, ini pertama aku mau ngevakum lantai dulu teman-teman. Tiada hari tanpa nyapu ya. Cuman ya terbantu ya dengan adanya vacuum cleaner itu, jadi bikin kotoran di lantai, debu-debu gitu nggak terbang-terbang ya. Kecuali kalau misalnya ada remahan makanan yang misalnya bekas Kila ngemil, itu biasanya aku nggak vakum tapi lebih ke pakai sapu biasa, langsung disorokin lah. Nah, habis ngevakum lantai ya teman-teman, aku tuh mau masak. Jadi masaknya itu yang cepat aja, mau bikin sop lah biasa ya. Udah bosen kali ya di videoin kalau untuk bikin sop, karena kan makanan yang paling sering aku buat, yang paling gampang ya bikin sop, tinggal cemplang-cemplung. Dan juga mau goreng tahu sama goreng ikan tongkol, yang tongkol potong gitu ya. Aku tuh kemarin belinya di Cianjur, terus dimasukin freezer, baru mau digoreng hari ini ceritanya di videonya teman-teman. Aku kenapa beli tongkolnya di Cianjur, karena kan kemarin lagi pas pulang, terus aku cobain tuh memang tongkol Cianjur sama tongkol Bekasi tuh rasanya beda teman-teman. Kalau boleh jujur, aku lebih suka tongkol Cianjur ya, masih ada sedikit rasa asinnya. Kalau yang di Bekasi tuh terkesan lebih plain sih menurutku ya, tapi sesuai selera aja sih. Nah, buat teman-teman yang mungkin nanya nih outfit yang lagi aku pakai, kadang suka ada aja yang nanya ya, bajunya itu link pembeliannya di mana, jilbabnya, termasuk kulotnya. Ini semua aku beli offline, jadi nggak ada online-nya teman-teman. Daripada diteror di komentar kan minta linknya gitu, makanya aku jelasin di sini nggak ada, kan aku beli offline. Ini warna apa sih? Lebih ke warna mint ya. Aku suka warna-warna sage, warna-warna yang kalem, pastel kayak gini teman-teman. Kalau diperhatiin mungkin baju-baju aku ya banyak yang warna-warna kalem ya. Sejak Kila sekolah nih aku mau cerita ya. Jadi aku tuh punya waktu luang akhirnya teman-teman, sekitar 3-4 jam waktu dia di sekolah. Aku ada waktu luang untuk fokus ngelakuin sesuatu hal yang jadinya nggak digangguin anak. Yang sebelumnya itu, sebelum Kila sekolah, aku tuh nggak pernah dapet waktu dan kesempatan itu. Selalu aja ada ini anak gitu ya. Ada manfaatnya juga ternyata ya dengan anak udah sekolah itu. Jadi aku sebagai pribadi tuh ngerasa ada momen dimana aku tuh free gitu teman-teman ya. Terserah sih mau ngelakuin apa gitu, tapi aku memang lebih ngelakuin hal-hal yang berguna di rumah, beres-beres, ngelakuin sesuatu hal yang kalau nggak ada anak itu jadi jauh lebih cepat beresnya. Teman-teman ngerasain nggak sih hal itu gitu? Tapi ya kalau terlalu lama ada momen free seperti ini juga nggak nyaman ya, karena namanya perasaan tuh suka ada kehilangan, wah anakku kemana gitu, kadang-kadang begitu. Tapi alhamdulillah sih aku bersyukur ada momen ini gitu, dimana aku bisa fokus ngelakuin sesuatu yang benar-benar bisa langsung beres gitu ya, nggak kesambi-sambi lagi. Karena kan kalau ada anak tuh pasti kesambi-sambi, entah dia request apa, minta ditemenin apa gitu. Ya alhamdulillah lah teman-teman, jadi waktu aku untuk beres-beres rumah juga jadi jauh lebih leluasa dan banyak. Nah, kayak apa ya, akhir-akhir ini juga
aku tuh yang biasanya numpuk baju-baju setrikaan gitu ya, numpuk agak lama gitu baru aku kerjain, sekarang tuh jedanya tuh jadi jauh lebih cepat teman-teman. Bahkan pernah dalam sehari itu aku sampai 2 kali nyetrika pagi sama malam gitu. Entah kenapa itu lagi rajin banget. Jumlah setrikaannya sih memang lebih banyak pagi, ditambah Kila kan sekolah jadi cepet banget beresnya. Nah malamnya itu nggak banyak, dan Kila lagi anteng main sendiri, mainin apa gitu dia waktu kemarin itu, jadi aku bisa lebih cepet juga ngerjain kerjaannya. Oke teman-teman, lanjut ke aktivitas di video ini. Tadi udah ngevakum lantai, sekarang aku lagi rapi-rapi dapur dulu nih sebelum masak. Beresin piring-piring atau alat makan yang udah kering di peniris piring, dan sekarang lagi ngambil bahan-bahan untuk masak nih teman-teman di kulkas ya. Aku tuh kemarin untuk belanja di tukang sayur yang lewat teman-teman, alhamdulillah cukup lengkap. Tukang sayurnya tuh pakai motor gitu, dan harganya tuh murah-murah. Aku tuh kayaknya bakal jadi langganan deh si bapak tukang sayur itu. Selama ini nggak pernah beli karena setiap kali dia lewat itu aku udah belanja gitu kan, atau masih ada stok di kulkas. Tapi kemarin tuh pas dia lewat kedengeran gitu kan, dia pakai suara sound gitu ya, sayur gitu. Aku buru-buru keluar karena aku tuh pengen beli tempe ceritanya. Malah belanja banyak. Dan waktu itu aku belanja itu 50.000, udah dapat bahan itu lumayan banyak banget. Si bapak jualannya itu murah-murah, kayaknya dia ngambil untungnya nggak banyak. Mudah-mudahan berkah ya bapak, dan mudah-mudahan aku jadi langganan untuk kedepannya. Enak nih, jadi nggak usah ke warung, nggak usah effort bawa kendaraan ke warung karena agak jauh sih kalau dari perumahan itu ya, harus ada kendaraan. Nah mumpung ada tukang sayur yang lewat pakai kendaraan kayak gitu, aku jadi happy banget. Oke, nah ini aku lagi nyiapin sayurnya untuk bikin sop ya teman-teman. Untuk lauknya atau apa ya, kan sop itu biasanya kalau orang pakai daging gitu ya, biasa aku pakai bakso. Nah sekarang aku full pakai sosis aja. Sebetulnya aku punya stok bakso di freezer, cuman males kayaknya cukup sosis aja. Toh aku juga nanti untuk makan gak terlalu banyakin tepung gitu kan. Kalau bakso itu kan ada kandungan tepungnya. Oh ya, ngomongin soal diet, aku tuh mulai diet lagi dari awal Januari. Tanggal 1 Januari itu aku mulai diet. Seminggu pertama dietnya itu yang belum strict gitu teman-teman, masih yang penyesuaian lagi kan. Jadi aku intermittent fasting. Kalau seminggu pertama itu dari aku buka jendela makan itu dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Tapi biasanya paling terakhir aku makan itu di jam 5 sore teman-teman. Seminggu. Terus pernah cheating juga. Waktu itu ngajak Kila sama abinya makan ramen. Akhirnya setelah itu aku coba intermittent fasting yang bukanya itu jendela makannya hanya 6 jam. Jadi aku makan pertama itu dari jam 12 siang sampai jam 6. Tapi biasanya jam 5 aku udah terakhir kali makan gitu. Dan yang aku rasain, alhamdulillah perut aku tuh kayaknya udah menyesuaikan diri. Meskipun kadang pagi-pagi ya sekitar jam 9 itu udah kerasa perut tuh udah lapar, udah agak sedikit perih gitu ya. Tapi aku minum aja sih. Aku kasih air gitu, minum air. Dan alhamdulillah perutnya juga baik-baik aja. Aku bisa buka di jam 12 siang. Nah, makanan favorit aku nih untuk buka jendela makan IF itu adalah gado-gado teman-teman. Aku udah 2 kali beli gado-gado tanpa nasi, tanpa lontong, dan bumbunya itu aku minta dipisah karena nanti yang aku ambil itu hanya 2 sendok makan dari bumbunya. Nah sisa bumbunya itu aku biasa taruh di kulkas, jadi buat tambahan bumbu kalau misalnya aku lagi ngerebus-rebus sayur gitu teman-teman. Dan itu tuh enak banget. Dan biasanya aku banyakin protein dari telur. Sekali makan itu sehari, bukan sekali makan sih, dalam sehari aku ngabisin 2 telur aja sih, nggak banyak-banyak teman-teman. Nah lanjut
siangnya sekitar jam 2, jam 3 aku ngemil biasanya. Kalau nggak buah, aku minum susu almond. Kalau nggak itu aku minum apa sih? Ya bisa es jeruk, tapi es jeruknya itu tanpa gula pasir. Gula pasirnya aku ganti pakai gula cair stevia yang 0 kalori, teman-teman. Cukup 1-2 tetes gula stevia aja udah manis banget, dan itu tuh bikin diet aku tuh happy gitu, nggak nyiksa, teman-teman. Berasa apa ya, masih diet kok bisa minum minuman manis karena ya dari gula stevia itu. Dan alhamdulillah dari tanggal 1 sampai hari ini aku udah turun 3 kilo. Meskipun ya kalau bisa dibilang 3 kilo itu belum hilang lemaknya sih, baru masa air dalam tubuh kayaknya ya. Tapi sejauh ini yang aku rasain bukan turun berat badannya banget sih, tapi lebih ke badannya itu jauh lebih enteng, perutku jadi jauh lebih rata dikit ya. Selama ini ada kayak orang hamil. Terus bagian pinggang belakang juga yang biasanya berlipat-lipat sekarang udah kerasa lurus, teman-teman. Dan itu tuh membuat aku tuh kayak happy banget ngejalanin diet yang sekarang kayaknya beda banget vibes-nya, dan aku bertekad ini harus berhasil. Aku sampai ngomong ke mama udah turun 3 kilo nih aku gitu. Persiapan buat lebaran ya, biar bisa glowing di hari lebaran. Si mama ketawa. Iyalah lanjutin, kata mama aku tuh gitu. Dia mudah-mudahan sesuai dengan harapan ya teman-teman. Dan lanjut teman-teman, sambil aktivitas masak, aku mendingan cerita soal diet aja lah ya. Karena kan masaknya juga bukan masak yang aneh-aneh ini, yang sederhana aja. Tadi kan aku udah bilang cemilan aku apa aja. Kalau nggak susu almond, makan buah, es jeruk, pakai gula stevia, atau cemilan-cemilan kue-kue yang rendah kalori. Kayak apa sih, banyak kan teman-teman. Aduh lupa deh namanya, pokoknya yang mengandung gandum gitu kan, pokoknya yang sehat-sehat aja, dan itu pun porsinya nggak banyak, yang kalorinya di bawah 100 lah pokoknya. Terus sorenya terakhir sebelum aku puasa itu aku makan 2 roti gandum. Aku panggang dulu rotinya pakai toaster atau pakai air fryer juga boleh teman-teman, sampai dia itu kering dan mengeras gitu ya. Terus aku potong-potong 2 lembar itu, dan aku siram pakai susu coklat, susu cair coklat, bisa yang low fat ataupun enggak ya. Aku sih nggak terpatok harus low fat banget. Kenapa? Karena kalau pakai yang susu coklat biasa pun yang cair ya teman-teman, bukan kental manis, itu kalau porsinya sedikit ya kalorinya juga nggak banyak teman-teman. Itu rasanya enak banget, teman-teman mesti coba deh. Roti gandum dipanggang terus dipotong-potong, setelah kering itu disiram sedikit pakai susu coklat. Tapi kalau untuk roti gandumnya aku nggak cocok yang merek Sari Roti ya. Kalau Sari Roti menurutku gandumnya tuh nggak enak sih. Aku lebih suka roti gandum yang dari merek Vanwari. Dari segi harga juga jauh lebih murah. Terus rasanya itu lebih ke agak ada sedikit rasa manisnya, nggak plain, nggak kasar gitu. Dia lebih lembut rotinya. Aku tuh lebih suka itu. Itu setiap sore aku makan itu sebelum aku puasa. Alhamdulillah jadi bikin apa ya, diet aku tuh nggak nyiksa dan nggak apa ya, maksudnya kayak nggak kerasa diet, karena aku diet itu tetap konsumsi makanan yang enak gitu menurutku. Susu almond juga meskipun nggak creamy kayak susu biasa, tapi enak teman-teman, ada rasa macam-macam rasanya. Kemarin aku minumnya tuh yang rasa coklat sih, dari Tropicana Slim 1 UHT kecil itu dia 8.000 kalau nggak salah gitu. Yuk teman-teman, buat teman-teman yang lagi berjuang juga untuk nurunin berat badan, mudah-mudahan bisa konsisten ya. Aku juga berkali-kali gagal kan, dari kapan tahu sering cerita aku diet gagal lagi. Sekarang aku nggak mau gagal. Ya Allah, kayak apa sih yang harus aku capai gitu ya. Aku tuh pengen kurus, jadi pengen balik ke berat badan dulu sebelum hamil kan, lebih
sat-sat gitu kalau ngelakuin sesuatu. Kalau sekarang dengan badanku yang segini tuh lebih gampang capek soalnya teman-teman. Doain ya, support aku terus ya teman-teman. Nanti aku akan update terus sih perdietan aku sampai sekuat mana nih aku bertahan. Ya harus sampai goalsnya lah kecapai ya, amin. Amin. Nah, masaknya udah kelar. Ini aku cuci piring. Dan aku tuh belum mindahin ikan tongkol gorengnya ke wadah ya. Ikan tongkol ini enak banget sih kalau dipakein bumbu cabai ya. Cuman karena aku bikin sop ya nggak usah dicabein lah. Karena buat Kila juga suka soalnya makan ikan tongkol yang asin ini teman-teman. Tuh udah matang, aku masukin ke wadah tertutup. Kenapa? Karena kalau pakai wadah terbuka atau yang sealernya tuh nggak yang kenceng, itu banyak semut di sini teman-teman, suka dikerubutin semut jadi nanti kalau udah agak dingin aku tutup tuh. Dan habis ini videonya selesai teman-teman. Makasih ya udah dengerin curhatan aku, cerita aku soal diet dan cerita aku soal yang lainnya. See you on my next video teman-teman. Selalu jaga kesehatan juga. Oh ya, itu aku nambah 2 butir telur udah direbus. Ya teman-teman, abis ini besok aku mau kondangan. Mudah-mudahan nanti di kondangan bisa nge-vlog. Bye-bye, assalamualaikum.